Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di laboratorium pemrograman komputer modul pertama yang berjudul Struktur dan Pengenalan Bahasa C++. Nah, kali ini saya di sini, Belawati Novitasari, akan menjelaskan mengenai modul 1. Nah, untuk modul 1 sendiri yang berjudul Struktur dan Pengenalan Bahasa C++. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan mengenai pengantar C++. Pengantar C++ sendiri itu diciptakan oleh Jarnes Strostrup di laboratorium Bell pada tahun 1980-an yang digunakan sebagai pengembangan dari bahasa C dan Simula. Nah, saat itu C++ merupakan salah satu bahasa yang paling populer untuk pengembangan software berbasis OOP. Selanjutnya, untuk struktur bahasa C++ sendiri, semua baris yang ada pada bahasa C++ itu akan ditandai dengan /2 yang akan dianggap sebagai baris komentar dan tidak akan berpengaruh pada hasil. Biasanya baris komentar itu dipakai oleh programmer untuk memberikan penjelasan tentang program. Nah, baris komentar dalam C++ sendiri selain ditandai dengan /2 tadi, juga dapat ditandai dengan slash bintang slash. Perbedaan dari keduanya itu, yang pertama biasanya untuk /2 buah itu digunakan untuk baris komentar. Nah, sedangkan untuk yang /bintang itu biasanya diisi dengan blok komentar. Selanjutnya dalam struktur bahasa C++ itu ada yang namanya hashtag include yang biasa disebut buka kurung iostream.h. Dari pernyataan yang diawali dengan hashtag merupakan pernyataan untuk menyertakan preprosesor. Pernyataan ini bukan untuk dieksekusi. Hashtag include itu berarti memerintahkan compiler untuk menyertakan file header iostream.h. Dalam file header ini terdapat beberapa fungsi standar yang dipakai dalam proses input dan output, seperti perintah code yang dipakai dalam program utama itu sendiri. Selanjutnya ada juga yang namanya in-main, buka tutup kurung. Nah, di sini itu baris ini menandai dimulainya compiler akan mengeksekusi program. Atau dengan kata lain, biasanya pernyataan main itu sebagai penanda program utama, yang dimana itu merupakan suatu keharusan dari sebuah program yang ditulis dengan bahasa C++ menggunakan sebuah main. Main diikuti oleh sebuah tanda buka kurung karena main merupakan sebuah fungsi dalam bahasa C++ itu sendiri. Dalam bahasa C++, sebuah fungsi itu harus diikuti dengan tanda main yang nantinya dapat berisi argumen, dan sintaksnya sebuah fungsi dimulai dengan tanda kurawal seperti dalam contoh program. Lanjut ada yang namanya code. Di sini code perintah ini merupakan hal yang akan dieksekusi oleh compiler dan merupakan perintah yang akan dikerjakan. Code termasuk dalam file iostream.code yang merupakan perintah untuk menampilkan ke layer. Dan ada lagi yaitu return. Pernyataan return akan menyebabkan fungsi main menghentikan program dan mengembalikan nilai kepada main. Dalam hal ini yang dikembalikan adalah nilai 0. Mengenai pengembalian nilai akan dijelaskan nanti mengenai fungsi dalam C++ itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe data. Terdapat 5 tipe data bawaan dari C++, yaitu ada void, integer, float, double, dan char. Selanjutnya untuk variabel sendiri, berbeda dengan pendeklarasian variabel di bahasa pemrograman lain, dalam C++ itu sebelum mendeklarasikan variabel, hal pertama yang harus dideklarasikan adalah tipe data yang akan digunakan untuk menampung data itu sendiri. Nah, contoh format penulisannya itu seperti ini, tipe underscore data pengenal sama dengan nilai titik 2. Sebagai contoh seperti ini. In a titik koma float nomor, atau dapat juga pemberian nilai awal untuk variabel dilakukan pada saat deklarasi. Jadi untuk contohnya dalam variabel itu seperti ini. Lanjut untuk konstanta. Konstanta itu mirip banget dengan variabel, namun memiliki nilai tetap. Nah, konstanta itu dapat berupa nilai integer, float, karakter, dan string. Untuk pendeklarasian konstanta dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan hashtag define, dan yang kedua menggunakan const. Untuk menggunakan hashtag define, deklarasi konstanta dengan cara ini tuh lebih gampang dilakukan karena akan menyertakan hashtag define sebagai preprosesor direktif, dan sintaksnya diletakkan bersama-sama dengan pernyataan hashtag include yang ditaruh di atas main. Pendeklarasian dengan hashtag define
tanpa diperlukan adanya tanda sama dengan untuk memasukkan nilai ke dalam pengenal, dan juga tanpa diakhiri dengan tanda semikolon. Untuk penggunaan kos sendiri, pendeklarasian konstanta mirip dengan deklarasi variabel yang ditambahkan depannya dengan kos. Untuk operator di sini dalam C++ itu terdapat berbagai macam operator yang digunakan. Yang pertama ada operator sing yang akan memberikan nilai ke dalam suatu variabel, di mana memberi nilai 5 ke dalam variabel A, sebelah kiri tanda sama dengan dalam pernyataan di atas dikenal dengan L value atau live value. Dan sebelah kanan tanda itu namanya R value. Untuk operator relasionalnya yang dihasilkan dari operator ini bukan berupa sebuah nilai, namun berupa bilangan boolean yang benar atau salah. Jadi tandanya seperti ini, ada sama dengan 2, tanda seru sama dengan yang artinya tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Dan yang terakhir ada operator logika. Nah, operator logika ini juga digunakan untuk memberikan nilai atau kondisi true atau false. Biasanya operator logika ini dipakai untuk membandingkan dua kondisi. Selanjutnya akan membahas tentang output atau yang biasa disebut dengan count. Count sendiri itu merupakan sebuah operator insert operation. Nah, operator itu dikenal sebagai insert operation yang memberikan perintah kepada count. Untuk contoh pertama, kalimat yang akan dicetak di layar akan diapit oleh tanda petik 2 karena berupa string. Sedangkan untuk contoh kedua dari ketiga, tanpa tanda petik 2 karena akan ditampilkan ke layar bukan berupa string ataupun karakter. Lanjut untuk input chain. Untuk menerima input dengan perintah chain, maka operator yang akan digunakan adalah overloader operator atau lebih dari. Dan diikuti oleh variabel tempat menyimpan input data, seperti contoh in age, semikolon, chain, overload operator, is semikolon. Lanjut. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai studi kasus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang akan dibahas dalam lab modul 1 lab prok. Di sini. Kita buka. Kita klik file, lalu open. Di sini kalian biasanya bisa untuk shortcut file. Nanti kalian akan ketikkan coding-codingnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya buka aja ke Oke, di sini saya akan jelaskan untuk isian dari coding pada modul 1 ini. Modul 1 yang diketik di atas menggunakan garis titik 2, garis 2, struktur dan pengenalan bahasa C++ itu judul dari modul 1. Untuk nama dan sisi kalian isi sesuai nama kalian dan sesi kalian. Untuk studi kasusnya di sini saya menggunakan program pembelian bunga pada sebuah toko. Jadi di sini saya menjual belikan bunga. Jadi saya inputkan judul program saya itu seperti apa. Lalu saya inputkan data pesanan, nama pelanggan, alamat, dan nomor HP. Untuk bahasa coding-codingan C++ dalam dev C++ ini nanti akan dikopikan atau dikirimkan dalam bentuk PDF. Selanjutnya, untuk kategori bunganya sendiri, saya masukkan bunga mawar, bunga melati, bunga matahari. Sekaligus harga yang per tangkai bunga tersebut. Nah, setelah bahasa C++ ini kalian masukkan atau codingan ini kalian masukkan ke dalam dev C++, kita compile.
Compile ini untuk mengecek apakah coding kalian itu atau input yang kalian masukkan itu sesuai atau benar. Kalau memang bahasa coding kalian sudah benar, di sini errornya 0, warningnya 0. Cuma kalau salah nanti ada tulisannya errornya berapa, warningnya juga berapa. Nah, selanjutnya kalau dirasa sudah tidak ada error dan warning, kita langsung run aplikasi. Nah, jadi keluarnya nanti bakal seperti ini. Nanti untuk namanya Kak bebas kalian masukkan siapa. Namaku, salah. Sesi 1. Nah, nama pelanggannya mungkin saya inputkan Hilda. Alamat Rian. Nomor handphone 08812356. Nah, di sini nanti bakalan muncul kategori bunga. Nah, untuk kategori bunga sendiri, saya ingin inputkan yang nomor 3. Saya mau beli 5. Jadi fungsinya ini nanti bakalan memunculkan nota pembelian bunga itu berapa dengan atas nama pelanggannya Hildan, alamatnya Trian, nomor teleponnya sekian, dengan total biayanya sekian. Nanti ada tulisan terima kasih telah datang ke toko kami. Jadi itu merupakan output dari program yang udah kita inputkan di Dev C++. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan atau sanggahan, bisa langsung waktu lab program. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.